Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan men-share sebuah konten ya, terkait fitur baru Slim sejak versi 9.5, yaitu search engine. Oke, jadi search engine ini merupakan fitur baru yang ada sejak Slim 9.5, di mana search engine ini berfungsi untuk membantu kita dalam memproses pencarian data di Slim 9. Untuk saat ini Slim 951. Oke, kita akan lihat bagaimana search engine ini bekerja, eh, per- apa saja yang ada di search engine dan lain-lain. Kita akan bahas di sini. Termasuk masalah-masalah yang terjadi yang ada di forum Facebook misalkan, dan bagaimana penyelesaiannya akan saya bahas di video ini. Pertama kita akan login dulu untuk melihat search engine itu pengaturannya ada di mana. Oke, sekarang kita masuk ke halaman admin ya, karena saya tadi sudah login ya. Oke, jadi search engine ini diatur atau disetting di modul sistem. Oke, kita scroll ke bawah. Nanti di sini ada pengaturan, yaitu search engine. Baik, mungkin bagi teman-teman agak bingung ya maksud dari search engine ini. Sebentar saya perbesar. Ya, jadi dia slims garis miring yang apa, kalau bahasa Inggrisnya itu backslash ya, slims backslash search engine backslash default engine. Jadi kenapa penulisannya seperti ini? Karena ini menggunakan penulisan standar dari namespace kelas di PHP. Mungkin ini bahasanya teknis ya, bahasa programmer gitu. Tapi acuannya adalah baca yang terakhir aja. Misalkan kalau ditanya, misal teman-teman punya masalah, ada kendala, terus tanya di forum, terus ada yang tanya pakai search engine apa, yang dibaca itu di belakang default engine. Secara bawaan atau by default Slim sejak 95, entah 0 atau 0 dan 1, atau kita anggap 951, itu dia memiliki dua search engine, yaitu default engine dan search engine. Baik, default engine ini ya namanya juga default, dia bawa apa yang utama atau yang pertama kali digunakan ketika Slim Anda itu pertama kali diinstal. Jadi default engine itu default semenjak Slim 951. Kenapa dibuat default? Karena ini digunakan untuk menghandle atau memfasilitasi keinginan-keinginan kebanyakan user Slim yang notabene itu mencari buku dengan kata kunci atau dengan judul yang dimasukkan semua. Contoh misalkan saya punya judul misalkan Postgre seperti ini ya. Di mana maunya user Slim kebanyakan ya, saya bilang kebanyakan, nggak perorangan ya. Itu maunya ketika dimasukkan semua ini akan menampilkan judulnya. Sedangkan kalau misal saya ganti search engine-nya ke yang satunya, yang ini, terus saya simpan, maka ketika saya masukkan semua judulnya, ya sama keluar. Tapi kadangkala ada yang cuma mencari misalkan SQL misalkan. Nggak ketemu, ya kan? Tapi kalau saya kembalikan dia ke default engine, maka ketika saya masukkan SQL,
Harusnya keluar sih. Sebentar. Nah, oke. Jadi ini juga salah satu masalah yang terjadi ya di 951. Lah, bagaimana mengatasinya? Bagaimana membuat ini solve gitu ya untuk sementara waktu sampai ada perbaikan dan rilis berikutnya. Salah satu caranya adalah mengubah dari source code dari search engine itu sendiri. Tetapi sebelum masuk ke itu, saya akan memberitahu teman-teman bahwa mencari buku itu nggak harus letterlock semua judul dimasukkan seperti ini. Kita bisa mencari buku dengan beberapa teknik, misalkan dalam judul itu ada kata misalkan komprehensif. Misal kita cari aja komprehensif. Nah, nanti dia ketemu gitu. Misal kita nyari SQL-nya nggak ketemu, tapi kita coba. Misalkan kita pegang buku. Ada misalkan bukunya ini nih yang ada di layar. Postgre Comprehensive Guide to Building Programming and Administration bla bla bla. Misalkan itu. Nah, kita biasa tinggal udah cari SQL misalnya. Nggak ketemu ya, ya jangan apa ya, jangan dikit-dikit protes gitu. Ini nggak ketemu gini-gini nih. Coba kita belajar untuk mencari buku itu nggak harus dengan satu kata, bisa dengan kata yang lain, misalkan komprehensif gitu. Nanti datanya ketemu. Itu salah satu cara untuk menemukan data tanpa harus pusing-pusing ngoding gitu. Tapi kalau teman-teman mau yang sesuatu yang lebih dan yang yang tadi saran pertama saya tidak cocok, nah itu memang harus ada effort, ada usaha untuk membuat itu menjadi nyata, membuat apa yang teman-teman inginkan menjadi nyata gitu. Saran saya jangan apa-apa serba instan gitu dan terlalu banyak menuntut tetapi tidak mau belajar gitu, tidak mau mengerti gitu. Jangan seperti itu. Justru dengan hadirnya open source ini kita bisa belajar, kita bisa mencoba untuk memperbaiki gitu. Bukan berarti ya rusak ya udah komplain aja sama developernya gitu. Nggak seperti itu teman-teman. Ya developer tahu gitu, tapi tidak semena-mena teman-teman menuntut terlalu banyak gitu kan. Karena developer juga punya waktu untuk kegiatan yang lain gitu. Ya sabar aja, nanti juga diperbaiki kok. Oke, sebelum masuk ke modifikasi, saya akan menjelaskan dulu apa perbedaannya antara search engine search biblio dan default engine ya. Jadi keduanya itu punya cara pencarian yang berbeda. Baik, misalkan teman-teman sudah merasa di 950 kok nggak kayak 91 gitu pencariannya misalkan. Ya, karena dari 950 ke 951 itu ada salah satu celah keamanan yaitu SQL injection, di mana SQL injection ini perlu untuk ditambal gitu. Dalam proses penambalannya itu ada beberapa script yang memang terlewat, yang harusnya ke filter jadinya aman malah nggak ketemu sekalian gitu. Tapi itu sudah diperbaiki. Nanti saya kasih tahu tipsnya. Pertama, default engine dan search engine. Oke, secara teknis dua data ini memiliki perbedaan, di mana default engine ini menggunakan tabel bibliografi sebagai basis pencariannya. Oke, di sini saya menggunakan 951. Nah, default engine ini menggunakan tabel bibliografi atau biblio sebagai basis sebagai dasar pencariannya. Misal kita mau cari data author ya.
kalau kita tengok di Biblio itu tidak ada data penulis, tapi yang ada hanya data ID dari penulis itu atau author ID. Kan ada nih author. Sorry, bukan author ID. Nggak ada sama sekali. Tapi data pengarang itu ada di Biblio Author, di mana Biblio Author itu memiliki kolom Biblio ID yang ada di tabel Biblio. Sama kan? Nah, ini gampangnya adalah kunci untuk bertukar data antar tabel gitu secara awamnya. Nanti kalau secara teknis teorinya panjang gitu ya. Tapi saya akan jelaskan kaitannya apa antara dua tabel ini. Nah, default engine yang saya bilang sebelumnya itu menggunakan tabel Biblio untuk basis pencariannya. Jadi apapun yang Anda cari di sini ketika menggunakan default engine akan mencari di sini. Misalkan title ya carinya title di sini. Nah, ketika kasusnya mencari penulis, nah si Biblio ini harus digabungkan atau dikelompokkan dengan Biblio Author ini. Dan Biblio Author ini juga harus dikelompokkan dengan tabel yang namanya MST atau Master Author. Di mana ketika ketiga tabel ini memiliki relasi dengan kunci ID. Misalkan di Master Author ID ada Author ID, di Biblio Author ada Author ID juga. Di Biblio Author ada Biblio ID yang dimiliki juga oleh tabel Biblio. Nah, itu namanya relasi. Jadi, secara gampang ya seperti ini. Misalkan ya, saya akan coba untuk membuat data itu menjadi satu kesatuan. Misalkan saya menurut title, saya tulis author, misalkan master author name misalkan. Dan ini b.biblioid atau biblio. Nah, saya coba seperti ini ya. Mungkin kalau teman-teman merasa belum paham, ya nggak apa-apa. Lihat aja. Ini penjelasan teknisnya aja. Biblio author B di mana on ba.biblioid sama dengan b.biblioid left join mst author ya, mst author sebagai msta on msta berelasi dengan mst author id sama dengan ba.author id. Oke, sekarang saya tampilkan. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kurang lebih default engine itu cara pencariannya seperti ini. Ketika teman-teman mencari data buku dengan autornya ya. Nah, ini adalah menampilkan semua data. Loh, kenapa jadi double-double Mas gini? Ya karena gini, setiap buku itu kan memiliki banyak penulis ya. Misalkan si Xavier Allen, ini ada Love Robert misalkan kayak gini. Jadi ini akan ditampilkan sesuai title ini punyanya author ini, title ini ditulis oleh ini dan seterusnya. Ini masih pencarian yang non distinct, artinya tidak satu kesatuan. Misalnya Linux Nutsel autornya siapa aja. Nah, repot ya, memang repot. Tapi ini ada gunanya juga untuk menampilkan report tertentu gitu ya. Misalkan ada berapa banyak buku, author dan lain-lain misalkan. Nah gini. Lalu gimana cara saya mau menampilkan yang ini Mas? Cuma menampilkan satu author misalkan. Berarti di query-nya itu akan ditambah seperti ini. Where ya. Jadi kalau kita mau mencari orang kan di mana orangnya gitu kan. Nah, sama di pemrograman data, basis data juga ada where ya, untuk menanyakan di mana akan menanyakan kondisi. Jadi kondisi itu ya di sini kolomnya misalkan msta.author name
like seperti ini. Kenapa saya tambahkan ini? Ini untuk mencari kemiripan data dari data yang ada, mencari data dengan kemiripan seperti ini. Kalau seperti ini dia akan mencari yang awalannya saver dengan semua data di belakangnya, dengan mencari data yang dengan awalan saver ya. Kita klik, nah dia akan ketemu satu. Kalau misalkan ditambahkan ini, hasilnya juga sama, tapi artinya si MySQL ini atau database ini akan mencari data dengan kata kunci yang memiliki mencari nama penulis yang terdapat kata saver, baik itu di tengah-tengah, di akhir dan lain-lain. Mencari kemiripan gitu ya. Seperti ini. Jadi, kalau teman-teman menggunakan default engine, langkah pencariannya seperti ini. Kurang lebihnya seperti ini. Gampangannya secara gampang seperti ini. Namun, jika teman-teman itu menggunakan search biblio, ya, yang ini nih, satunya lagi. Terus teman-teman masukin kata kunci komprehensif. Sama, tapi penulisannya berbeda. Misalkan di sini saya nggak perlu ada istilah-istilah ini, author name, dan juga nggak perlu join. Hanya untuk mencari nama penulis. Misalkan saya cari seperti ini. Tabelnya salah, bisa search biblio. Nah, seperti ini. Author name, sorry. Nah, ini salah. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa membandingkan query yang sebelumnya, pencarian data yang ini dengan yang ini dengan yang ini, maka lebih ringkas yang ini ketimbang yang ini. Tapi di search biblio itu tidak menggunakan pencarian kemiripan, tapi menggunakan yang namanya full text search. Ya, full text search itu salah satu fitur yang dimiliki oleh database yang digunakan oleh Slim, yaitu MySQL atau MariaDB, di mana cara pencariannya adalah dengan menggunakan match seperti ini, author gains, misalkan in boolean mode. Nah, seperti ini. Jadi lebih ringkas dan lebih canggih juga. Artinya ini itu bisa mencari data itu di dua kolom sekaligus gitu. Tapi saya contohkan di sini. Nah, permasalahannya adalah si full text search ini tidak bisa mencari data dengan sebuah kata kunci yang terdiri dari 3 huruf. Contoh misalnya saya hapus ini, kan 3 huruf nih. Harusnya nggak ketemu kan? Nah, tapi kalau saya tambahkan ini 4 kata, tadi namanya siapa ya? Sebentar. Saver. Saya kembalikan lagi seperti ini. Dia akan ketemu gitu. Ini memang agak membuat orang-orang yang terbiasa dengan pencarian kemiripan itu akan merasa aneh, kok nggak ketemu gitu kan. Nah, sekarang komparasinya adalah dari segi penulisan query ya, atau bahasa yang digunakan oleh kita untuk mendapatkan data dari database itu, perbandingannya adalah yang ini bisa sampai beberapa baris atau banyak penulisan. Di sini hanya cukup misalkan mencari data author aja cuma butuh berapa baris saja.
Dimana dari kesimpulannya lebih cepat ya, karena dia hanya mencari di satu tabel, sedangkan yang ini dia akan mencari di 3 tabel sekaligus, di Biblio, Biblio Author, MST Author gitu kan. Dimana gampangnya ketika teman-teman itu mencari data di 3 tabel dengan dengan satu tabel itu kecepatannya beda. Walaupun di sini sama-sama 0 sekian second ya. Memang nggak terlalu berpengaruh besar gitu ketika datanya masih kecil, tapi nanti ketika datanya udah besar itu sangat berpengaruh gitu. Makanya adanya dua ini itu untuk ada manfaatnya, ada plus ada minusnya gitu. Kalau teman-teman merasa full text search ini mengganggu, bukan mengganggu ya, tidak cocok gitu ya. Teman-teman bisa mengganti ke default engine, di mana teman-teman bisa mencari data dengan cukup tiga, tiga huruf seperti ini. Ketemu kan gitu. Nah, itu secara gampangnya seperti ini. Nah, kalau teman-teman ingin sesuatu yang expert lagi, lebih advance lagi, oke, saya akan tunjukkan caranya. Nah, ini adalah cara untuk mendebug atau melihat proses apa yang terjadi di balik search engine ini. Proses yang apa sih yang terjadi selama pencarian data gitu. Nah, pertama kita harus merubah dulu environment Slim-nya dari production ke development. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengeluarkan error gitu. Ketika memang terjadi error ya ditunjukkan errornya gitu, nggak ditutup-tutupi. Oke, dibuka development, save setting. Nah, sekarang kita masuk ke opak. Misalkan kita refresh, dia masih sama, tidak ada yang error. Nah, sekarang kita akan membuat search engine ini berkata apa mengeluarkan unek-uneknya. Ceritanya mengeluarkan unek-uneknya, di mana dia akan mengeluarkan bagaimana prosesnya yang terjadi di belakang layar. Oke. Di sini agak mulai lebih teknis lagi ya. Di sini saya akan buka tag editor. Nah, saya akan buka filenya. Ada di 951. Nah, posisi file search engine itu ada di tabel lib ya. Mas scroll ke bawah nanti ada folder yang namanya search engine. Nah, ini karena kita pakai default, kita akan bongkar dulu, kita akan bahas dulu si default engine ini. Coba kita pastikan dia pakai apa. Nah, kita ganti dulu ke sini. Oke, masih belum ada error. Nah, kita scroll ke bawah. Oke. Kita akan coba mendebug atau melihat bagaimana proses yang sedang berjalan. Di sini saya akan kopikan ini ke bagian ini ya. Terus saya ganti ini. Ini sekedar edukasi aja buat teman-teman bahwa yang terjadi di balik layar Slim itu ya seperti ini gitu. Nah, kita refresh. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, seperti yang tadi saya praktekkan di adminer ini, teman-teman bisa melihat beberapa karakter yang mirip. Nah, ini namanya query ya. Dan ini adalah hasil inputannya. Nah, untuk kasus kemarin, kenapa ada update 950 ke 951 itu ada tragedi di mana celah keamanan ditemukan oleh seseorang yang melaporkan di GitHub-nya Slim, di mana para developer langsung bergerak cepat untuk menambalnya. Nah, sekarang sudah relatif aman, cuma memang masih ada beberapa yang perlu diperbaiki. Karena memang ini fitur baru, yang namanya fitur baru juga harus ada percobaan, adanya feedback dari teman-teman. Jadi memang betul tidak ada yang sempurna di dunia ini. Jadi ketika sebuah produk dikeluarkan, rilis, setidaknya kalau ada laporan dari penggunanya itu adalah poin baik. Artinya produk itu digunakan oleh orang banyak. Gitu.
Nah, kembali lagi ke sini. Nah, dengan cara ini kita tahu apa yang terjadi dalam pencarian ini. Kalau misalkan saya mencari, misalkan adminis, ADM misalkan. Nah, dia seperti ini nih. Nah, sekarang ini adalah tips dan trik untuk membuat slimnya itu mau gitu mencari seperti ini. Ini karena memang tambalan dari 950 gitu. Kita scroll ke bawah, kita bisa cari di baris 168 di sini ya. Karena tadi dia kurang dari 4, maka dia akan masuk ke statement ini, ke conditional ini. Coba kita hapus ini, kita hapus ini, kita hapus ini. Nah, sekarang kita refresh. Nah, dia akan ketemu. Hanya sekedar itu aja. Tapi ya mungkin teman-teman bingung juga nih. Yang belum bisa mungkin bingung ya. Tapi kalau yang sudah paham pasti gampang banget carinya. Nah, seperti ini. Oke, file-file yang ada di sini, apa yang saya rubah ini nanti saya akan simpan di gis.github saya. Nanti teman-teman bisa modifikasi sendiri, bisa copy paste sendiri biar lebih asik lagi slimnya. Oke, dan tetap menjaga keamanan gitu ya. Seperti ini ya. Nah, biar semua pencarian itu tetap bisa 3 huruf untuk semua pencarian dengan menggunakan default engine, teman-teman bisa mengkomentari ini ya udah. Nanti semua pencarian itu dengan menggunakan kata kemiripan. Jadi ketika masuk SQL, dia akan muncul SQL. Ketika muncul masuk guide, GUI misalkan, dia akan muncul ini juga seperti ini ya. Seperti itu. Oke. Nah, juga kadang ada pertanyaan untuk Mas pencarian autornya nggak jalan seperti ini. Nah, teman-teman lihat nih di sini. Nah, teman-teman cari di bagian author. Nah, apa yang harus dihapus ini? Nah, ketika kita refresh lagi, dia akan ketemu. Mas, nggak ketemu subjek. Oke, kita buka subjek. Sama, kita ganti ininya. Kita coba cari yang subjek, misalkan programming. Seperti ini ya, subjek programming. Oke, sudah jalan. Oke, lalu misalkan saya mau yang advanced search mas, misalkan call type-nya fiction. Oke, jalan. Saya mau cari yang apa nih? Nggak kelihatan. Waduh. Oke, ketutupan ya. Misalnya GMD teks. Oke, ketemu. Nah, mungkin untuk sekedar mencari-cari yang simple ketemu ya, misalnya kayak SQL gitu. Ketemu. Seperti itu. Oke, sampai sini clear ya. Aman. Jadi apa yang saya rubah di sini itu hanya untuk sekedar pencarian sederhana, misalkan mencari title, mencari author, mencari subjek gitu ya. Kalau teman-teman berharap yang lebih terkait pencarian yang ekstrim ya, bukan ekstrim ya, advance gitu. Teman-teman bisa memodifikasi source ini. Nanti saya share. Saya share. Oh, mungkin dibuat ini aja deh, dibuat plugin ya. Karena ini bisa dibuat plugin. Oke. Jadi untuk membuat pluginnya seperti ini. Kita akan membuat plugin. Misalkan saya akan coba buat pluginnya biar nanti teman-teman bisa nyoba sendiri. Misalkan ini saya ngopi dari ini deh.
Saya buat file misalkan default engine mode.plugin.php. Nah, saya copy di sini, misalkan modifikasi search engine default. Oke, URL-nya saya kosongin, deskripsi nggak perlu. Nah, kita ganti nama saya, Telegram saya. Kita copy yang ini. Nah, untuk dokumentasinya saya perlu baca dulu karena lupa. Plugins. Mana lagi? Nah, search engine class name. Agak repot juga ya. Nah, gini aja. Plugins ini register search engine. Nah, kita di sini misalkan mengcopy ini ke enggak, sorry. Kita buat folder dulu aja, teman-teman. Salah. Misalkan default engine mode misalnya. Nah, simpan di sini. Yang ini nanti dihapus saja. Oke. Nah, kita Ctrl save untuk bagian ini, kita pindahkan ke plugins default mode default engine.php ya. Nah, kita ubah namanya, kita hapus bagian ini, kita ubah dia jadi seperti ini. Nah, gini ya. Kita ubah jadi engine mode. Terus kita bagian ini kita include-kan, include-nya once atau enggak ya? Coba kita once, dir default engine.php. Kita masukkan di sini. Nah, gini ya. Nah, ini adalah modifikasi engine kita yang ada di plugin. Mudah-mudahan jadi ya. Nah, kita masuk ke Slim, kita bisa aktifkan pluginnya. Misalkan di sini modifikasi search engine default. Kita masuk ke system configuration. Nah, di sini nanti ada nih. Nah, kita coba save. Jadi ketika teman-teman mengikuti cara saya tadi itu, teman-teman secara tidak sadar udah membuat search engine-nya teman-teman sendiri, hasil modifikasi teman-teman sendiri. Jadi ini nggak perlu modifikasi yang sudah ada gitu. Kita memanfaatkan sistem plugin yang sudah tersedia di Slim 9 Boolean. Save. Oke, kita coba di sini. Oke, lancar, tidak ada masalah. Sama. Nanti saya share juga pluginnya. Teman-teman bisa download sendiri ya nanti ya. Oh, sorry. Sebelum saya share mungkin saya matikan dulu ininya biar enggak kelihatan aneh. Nah, seperti ini ya. Nanti teman-teman download sendiri. Nanti diekstrak aja ke plugin terus masuk ke sistem. Nanti di situ ada, setelah ini misalnya sistem, nanti ini diaktifkan, lalu ke sini
di default engine-nya diaktifkan. Oke? Seperti itu cara memodifikasi, cara memperbaiki search engine yang ada di Slim, dan penjelasan singkat terkait perbedaan antara search biblio engine dan default engine. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jika bermanfaat, maka share ya. Dan apabila teman-teman merasa bahwa channel ini itu sangat membantu teman-teman, teman-teman bisa mengapresiasi channel ini dengan cara mensubscribe-nya jika belum subscribe, men-share-nya ke media sosial teman-teman, memberi like, atau jika teman-teman memiliki kelebihan rezeki bisa mendonasikan sedikit rezeki teman-teman ke e-wallet saya ya. Nanti saya cantumkan di deskripsi. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya hanya berniat untuk mengedukasi teman-teman. Apabila ada pihak yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Tidak ada maksud lain. Sekian. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dadah.